Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dasar kompetensi adalah 3.8, memahami konsep kewargaan digital. Tujuan pembelajarannya adalah 3.8.3, menjelaskan jenis virus komputer dan pencegahannya. 3.8.4, menjelaskan simbol Creative Commons. Jenis virus komputer dan pencegahannya. Yang pertama adalah virus Trojan. Virus Trojan menyerang komputer yang terhubung dengan jaringan internet serta melalui email yang diterima pengguna. Jenis virus komputer satu ini akan mengontrol bahkan hingga mencuri data yang ada pada komputer. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari target seperti password dan sistem log. Untuk mengatasi virus Trojan ini menggunakan software bernama Trojan Remover. Ini adalah contoh hasil scanning yang terdeteksi virus Trojan. Yang kedua adalah virus worms. Virus ini mempunyai kemampuan menggandakan diri secara cepat sehingga menyebabkan memori dan hard disk komputer menjadi penuh. Biasanya jenis virus komputer ini menginfeksi komputer yang terhubung dengan internet dan mempunyai email. Sebagai cara mengatasinya, disarankan untuk rajin melakukan scanning komputer dengan menggunakan program antivirus Avast diantaranya. Ini adalah contoh data yang terinfeksi oleh virus worms. Yang ketiga adalah FAT virus. FAT merupakan singkatan dari File Allocation Table. Jenis virus komputer satu ini bersifat merusak file pada penyimpanan tertentu. Apabila ada file yang terkena virus ini, maka file akan disembunyikan oleh virus sehingga seolah-olah file tersebut menghilang. Jadi, apabila ada file yang mendadak menghilang, bisa jadi penyebabnya adalah virus FAT ini. Rutinlah menggunakan antivirus untuk mengatasi virus jenis ini. Ini adalah contoh data yang terinfeksi virus FAT. Yang keempat adalah macrovirus. Virus komputer ini cenderung menyerang file-file yang bersifat makro seperti .pps, .xls, dan .macro atau .m. Umumnya, virus makro seringkali datang melalui email yang diterima. Jadi, agar terhindar dari virus makro, dianjurkan untuk lebih waspada dan berusahalah sebaik mungkin untuk menghindari pesan asing yang masuk ke email. Jangan menekan link yang didapatkan dari pengirim asing. Pastikan rajin melakukan scan komputer dengan program antivirus. Ini adalah contoh dari data yang terkena oleh virus makro. Yang kelima, multipartite virus. Virus multipartite
biasanya bersembunyi di RAM atau Random Access Memory, menyerang sistem operasi pada program tertentu. Jenis virus ini bisa merambah ke bagian hard disk sehingga akan menyerang komputer dengan cepat. Efeknya mengganggu performa RAM dan hard disk. Bahkan terkadang beberapa aplikasi tidak akan bisa dibuka karena terserang virus multipartit ini. Untuk cara mengatasinya, defrag hard disk dan scan komputer dengan antivirus secara teratur. Ini adalah contoh data yang terinfeksi. Yang keenam, memory resident virus. Target dari memory resident virus lebih spesifik karena diciptakan untuk menginfeksi memori RAM komputer. Efeknya, performa komputer akan jadi sangat lambat dan biasanya virus ini akan menginfeksi program-program komputer. Virus ini akan aktif secara otomatis karena komputer dinyalakan. Agar memori resident virus ini bisa diatasi, caranya memasang antivirus seperti SmartDAV atau Avast pada komputer. Ini contoh data yang terinfeksi. Simbol Creative Commons. Creative Commons adalah sebuah organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal, supaya dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Organisasi ini sendiri sudah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta yang kita kenal dengan lisensi Creative Commons. Apakah hak cipta? Hak cipta adalah konsep hukum yang terkait dengan seni, tulisan, gambar, musik, dan lainnya yang dimiliki oleh orang-orang yang menciptakannya. Menurut hukum hak cipta, semua konten asli yang Anda buat dan rekam dalam bentuk aslinya adalah kekayaan intelektual Anda sendiri. Simbol yang sering digunakan dalam lisensi Creative Commons. Yang pertama, simbol attribution. Simbol ini memiliki arti bahwa ketika kita menggunakan sebuah konten dengan lisensi Creative Commons, kita wajib untuk menyebutkan sumbernya. Ini adalah simbolnya. Yang kedua, non-komersial. Maksud dari simbol kedua adalah pengguna konten tidak boleh menggunakan konten tersebut untuk memperoleh keuntungan. Ini adalah simbol non-komersial. Yang ketiga, no derivative works. Maksud dari simbol ketiga adalah kita tidak boleh melakukan perubahan terhadap konten tersebut. Ini adalah simbol dari no derivative works. Yang keempat, share alike. Share alike maksudnya adalah ketika kita melakukan modifikasi konten, maka orang lain berhak menggunakan konten baru tersebut dengan lisensi Creative Commons. Ini adalah simbolnya. Jenis-jenis lisensi Creative Commons. Yang pertama, lisensi CC BY Creative Commons Attribution.
Konten berlisensi CC BY mengartikan bahwa orang lain memungkinkan untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, serta membuat karya turunan atau modifikasi. Ini adalah simbol dari CC BY. Yang kedua, lisensi CC BY SA, Creative Commons Share Alike. Lisensi CC BY SA memungkinkan orang lain untuk mendistribusikan karya turunan, tapi harus berada di bawah suatu lisensi yang identik dengan lisensi karya aslinya. Ini adalah simbolnya. Yang ketiga, lisensi CC BY NC, Creative Commons Non-Commercial. Lisensi CC BY NC mengizinkan orang lain menyalin, mendistribusikan, menampilkan, serta membuat karya turunan hanya untuk tujuan non-komersial. Ini adalah simbol dari CC BY NC, Creative Commons Non-Commercial. Yang keempat, lisensi CC BY NC SA, Creative Commons Non-Commercial Share Alike. Lisensi CC BY NC SA merupakan gabungan dari dua lisensi utama, yaitu BY NC dan BY SA. Lisensi ini mengizinkan orang lain menyalin, mendistribusikan, memodifikasi, dan membuat karya turunan hanya untuk kepentingan non-komersial. Ini adalah simbolnya. Yang kelima, lisensi CC BY ND, Creative Commons Non-Derivative. Konten berlisensi Creative Commons BY ND memperbolehkan orang lain untuk leluasa menyalin, mendistribusikan, dan menyebarluaskan sebuah karya dengan syarat tidak diperbolehkan untuk memodifikasi, mengedit, atau meremik karya tersebut. Ini adalah simbolnya. Yang keenam, lisensi CC BY NC ND, Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative. Lisensi jenis ini menerapkan peraturan yang cukup ketat dari yang lainnya. Alasannya adalah konten berlisensi CC BY NC ND hanya dapat diunduh dan dibagikan, itu pun harus mencantumkan kredit pemilik lisensi. Ini adalah simbol yang keenam. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.